Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Ahlul Kitab. Nah, ini Ahlul Kitab, pembicaraan kita tentang Ahlul Kitab. Nah, ini Ahlul Kitab karena merupakan sebuah sebutan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam beberapa surat dan ayat. Apa cirinya? Agar kita paham ya. Karena jangan sampai kejebak kita umat Islam itu, bisa aja dia menguasai kitab, wah dia pasti beriman, dia masuk surga, kira-kira begitu ya. Tapi ingat ya, Allah sudah memberi penjelasan di dalam Al-Qur'an ini ya. Bagaimana siapa itu Ahlul Kitab itu? Ya, jadi Ahlul Kitab itu adalah sebutan, sekali lagi, sebutan Allah kepada orang yang menguasai kitab tapi tidak melaksanakan kitab itu, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi apa ciri atau sifat Ahlul Kitab? Ya, yaitu Taurat, Injil dan Al-Qur'an ya. Nah, di sini cirinya ya. Nah, jadi Allah mengakui ya, Ahlul Kitab tadi yang menguasai kitab ada juga yang beriman ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ya 199. Wa inna min ahlil kitab liman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina Allah wa khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Jadi Allah menjelaskan nih. Dan sesungguhnya di antara min ahlul kitab ya, min ahlul kitab, di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah. Di antaranya ada juga yang beriman. Jadi jangan semua ahli kitab kufur, tidak kan tadi. Hanya sebagian besar fasik, kufur kepada Allah gitu ya. Mentang-mentang menguasai Quran, akhirnya dia seolah-olah melaksanakan, belum tentu ya. Nah, ini diantaranya Allah mengakui ada yang beriman. Nah, ya. Jadi beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu, yang diturunkan kepada mereka ya. Nah, artinya Quran atau Taurat ya. Karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat Allah dengan harga murah. Ini di garis bawah ini ya. Tidak menjual belikan ayat Allah dengan harga sedikit. Nah, ini sudah Allah memberikan aba-aba nih. Jadi Ahlul Kitab itu menjual ayat dengan harga yang sedikit, murah. Nah, itu bagaimana nih? Yang dimaksud menjual belikan ayat Allah. Jadi orang Ahlul Kitab itu ada kecenderungannya dalam jual beli ayat. Bagaimana wujudnya? Ya, nanti kita bahas berikutnya ya. Jadi mereka memperoleh pahala si Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi diaku ya. Walaupun dia menguasai kitab, tapi dia juga melaksanakan Al-Quran gitu. Walaupun kebanyakan tidak gitu ya. Gitu ya. Yang pertama tuh. Yang kedua, mengingkari ayat-ayat Allah. Nah ini ya. Kebanyakan ini nih ya. Allah nyebutkan, ya ahlal kitab, lima takfuru bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Nah, itulah Ahlul Kitab ya. Allah kan bertanya, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu menyaksikan, melihat tashhadun bahwa itu benar ini ya, benar, tapi justru disimpangkan. Akhirnya dijual beli tadi ya. Jadi dengan harga, dengan yang dia maui duniawinya lah gitu. Kan Allah nyampaikan di sini. Ini bukan hanya untuk Yahudi Nasrani ya. Kalau pengertian Ahlul Kitab itu. Kemudian surat Ali Imran ayat 98, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa kalimat itu ya. Kan ini perintah Allah ya kepada Rasulullah nih, kepada orang mukmin lah. Ya Ahlul Kitab, hei Ahlul Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal Allah mau menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Jadi jangan ditipu umat itu ya, karena dia menguasai kitab ya, nahu sorok, pokoknya dikuasailah kitab itu, kitab gundul, kitab botak, maaf nih ya.
Dia menguasai nih, kitab anu, wah hafal dia. Tapi kenapa kamu ingkar? Nah, kenapa Allah mengatakan ini? Karena Allah Maha tahu. Allah menyaksikan kok. Kita nggak kelihatan dia ingkar kepada Allah. Kan? Tapi Allah menyampaikan dalam ayat ini, ada rahasia nih. Mereka sebenarnya menyimpang atau mengingkari ayat Allah. Ya, jadi itu yang perlu dicatat itu begitu ya. Kemudian mencampur adukan yang hak dan yang batil. Nah, ini sifat-sifat orang ahlul kitab ya, yang kufur tadi. Allah menyeru juga kepada mereka, ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Nah, luar biasa ya pemirsa. Allah menyebutkan begini, jadi kelakuan gitu, sifat karakter orang ahlul kitab itu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Karena dia merasa pintar menguasai kitab, akhirnya dia putar-putar gitu. Tapi intinya ada sesuatu yang diinginkan. Apalagi kalau bukan duniawi ya. Dia menjual harga itu. Ayat Al-Quran diputar balik karena dia menguasai menurut ini. Akhirnya dia melanggar ayat itu. Begitu ya. Kelakuannya gitu, campur aduk. Padahal ini jelas, ini bukan dari Al-Quran. Ini ada dari budaya, dari agama Hindu, dari Buddha. Seolah itu dibenarkan. Alasannya kearifan lokal. Nah ini. Yang pintar mereka kan. Dan umat percaya aja karena dia ahli kok. Ahli kitab kok. Ya. Dan ayat Ali Imran ya, Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisul imanahum bidzulmin ulaika lahum muhtadun. Jadi kalau orang beriman, mau siapa saja, mau ahlul kitab, mau siapa saja, tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Mereka itulah orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, itu bandingannya ya dengan surat Ali Imran ayat 37 dengan 82. Jadi mereka itu campur aduk. Tapi orang beriman nggak mungkin. Ya ini hak, ini batil. Setiap hak adalah hak, batil adalah batil. Nggak dicampur adukan. Karena dia menguasai kitab, maka dicampur aduk. Dan anehnya memang umat melihat, oh ini benar nih. Ulama juga mengatakan ini. Wah, disebut-sebut lah. Padahal intinya ingin menghalalkan yang diharapkan Allah. Itu yang perlu diwaspadai itu. Ya, macam-macam itu. Ya, yang penting duniawi gitu, bukan akhirat ya. Itu ciri khas ahlul kitab ya. Kemudian yang selanjutnya, licik dalam harta. Ini juga ciri-ciri ya. Gimana nih licik ya? Ya Allah sebutkan nih dalam surat Ali Imran juga ayat 75 ya. Di antara ahli kitab, di antara ahli kitab, jadi tidak semuanya kalau begitu ya. Ada yang jika engkau percayakan kepada harta yang banyak, niscaya mereka mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka, jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, kecil gitu ya, tidak mengembalikan kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Nah, bahasa Allah ini ya, bukan bahasa Nabi ini, bahasa Allah. Ini rahasia yang dibongkar nih. Kalau banyak, malu mungkin ya. Malu kalau tidak dikembalikan, wah ini uang umat ini kan gitu. Tapi kalau sedikit itu, pura-pura tidak tahu gitu ya. Ini Allah kok yang bongkar ini. Yang demikian itu sebabkan mereka berkata, tidak ada dosa kami terhadap orang yang buta huruf. Nah, karena umat bodoh gitu ya, nggak apa-apalah dikit mah gitu. Begitu ya. Mereka hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Nah, ini bahasa Allah padahal gitu. Padahal mereka mengetahui, tahu ini hak umat. Sedikit pun, serupiah itu hak umat. Jangan coba-coba diambil. Alasannya, wajar saja. Gitu ya. Nah, ini Allah bongkar nih mulai ya. Bongkar-bongkar nih. Siapa mereka? Kemudian mengajarkan munafik. Nah, hati-hati nih ya. Kok bisa mengajar munafik? Nah, coba perhatikan ayat 72 ayat Al-Imran ya. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya. Nah, sesama, maaf ya, mungkin kalau disebut istilahnya ajengan gitu, kiai misalnya. Tapi di sini tidak kan, ahli kitab berkata kepada sesamanya. Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya agar mereka kembali ke kafiran. Nah, rahasianya dibongkar lagi nih ya. Jadi mereka sebenarnya yang ada orang nih, harus ayo kita beriman, menegakkan kalimat Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Oh iya gitu. Tapi justru amar ma'ruf nahi munkar capek lah, malah kita dimusuhi orang gitu. Begitu.
Kemudian yang selanjutnya, menghalangi dari jalan Allah. Nah, apa hubungannya ya? Kenapa ini menghalangi jalan Allah? Nah, kita baca aja Ali Imran ya. Lebih jelasnya kita dalam berita dari Allah lah ya. Jangan nanti, oh itu terjemahan kamu aja ini, yang lain. Nah itu ahlu kitab begitu, pelintar-pelintir. Yang jelas dia melanggar Al-Quran, gitu intinya. Ya. Coba siapa yang membantah Quran ini? Silakan terjemahkan dengan bahasa apa. Ya, kita lihat aja dulu yang ada dulu ya. Karena memang kalau diterjemahkan silakan ada berubah. Ya. Wahai ahlu kitab, mengapa kamu menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan itu bengkok, padahal kamu menyaksikannya. Nah, ini bahasa padahal kamu menyaksikannya itu apa? Jelas ini, benar ini. Ada seseorang mengajak, misalnya amar ma'ruf nahi munkar. Benar itu, dalam Al-Qur'annya benar, hadisnya benar. Tapi karena tadi, malah nyebut, itu hati-hati itu orang fundamentalis, radikal gitu. Jadi gitu alasannya. Ya. Padahal Allah tidak lengah apa yang mereka katakan. Sedetik pun, ya, sekata pun Allah mencatatnya itu. Dan Allah mencatat ini dan menyampaikan lewat Nabi Muhammad, hati-hati nih ya, orang kayak gini nih. Walaupun pada saat itu hitobnya atau yang pelaku ahlu kitab Yahudi Nasrani, tapi ini kenapa Allah berikan kepada kita lewat Al-Quran? Berarti nanti ada ini makhluk yang kayak gini ya. Ahlu kitab ini, mungkin ahlu kitab dari bangsa Islam, maaf ya, dari golongan Islam, Al-Quran kan. Begini kelakuannya nih ya. Jadi kalau kita mengajak baik, malah mereka tolak. Apa itu ajaran radikal, ajaran ekstremis? Kan itu bahasa yang dilontarkan. Padahal itu benar itu. Al-Quran itu yang disampaikan. Ya. Nah, ini ciri-cirinya ya diantaranya. Kemudian yang ketujuh nih. Yang ketujuh, berlebihan dalam menyampaikan pahala. Ini ya. Ciri-ciri nih, ciri-ciri Alkitab ya. Jadi kalau dia bicara, yang diumbar itu pahala. Kalau begini maka pahala. Dan itu laku keras itu di pasaran itu ya, di kaum awam itu kalau ibadah, pahalanya sekian, sama dengan haji, sama dengan ini, sama ini. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada itu. Malah saya baca ya, mohon maaf ini, kalau kita sholat karena ingin surga, itu nggak diterima itu. Saya bilang kenapa ya? Kenapa tidak diterima? Karena dia tujuannya bukan ridha Allah. Karena itu dapat surga. Memang benar ada dalam Al-Quran yang mengerjakan amal soleh masuk surga. Itu hanya apa ya? Janji Allah lah, ya, janji Allah. Tapi kita melakukan ibadah itu bukan karena itu, karena mencari ridho Allah, karena itu perintah Allah. Malah ada yang mengatakan bahwa sholat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Hadisnya ada ya, bahwa seandainya penduduk negeri bertasbih, bersujud kepada Allah, Allah nggak akan kaya. Silakan aja. Karena sholat, ibadah itu adalah kebutuhan kita sebagai hambanya kepada Allah, ya. Nah, itu lebih dalam lagi kalau bicara tasawuf, ya, atau lebih ma'rifat, itu ke sana, ya. Nah, ini malah diangan-angan, dibodoh-bodohi lah umat. Nanti pahalanya gini, malah nanti ada kejelasan, kalau memberi infak ke ustadz atau ke ulama itu lebih besar pahalanya. Ngapain gitu? Judulnya Ibnu Sabilillah. Sabilillah artinya di jalan Allah. Betul nggak di jalan Allah? Apa di jalan togut gitu kan? Nah ya, ini Allah yang berfirman nih ya, An-Nisa ayat 127. Silakan buka. Kalau nggak percaya, ini bohong nih, ngomong ngecapruk nih, silakan aja buka kitab apapun ya. Mau Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Jalalain, apapun ya. Ayat ini pasti artinya ke sini. Hanya nanti para ulama tadi ada juga ini apakah termasuk ahlul kitab, mereka menyimpang-nyimpang dikit lah gitu. Ya. Jadi ini cirinya ya, yang suka umbar-umbar pahala ini ya. Selanjutnya senantiasa